Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam. Bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, Sultanan ini kini hanya tinggal sejarah. Di balik sejarah ini terdapat makna yang mendalam. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, esokan harinya Hamengkubuwono IX serta Pakualam VIII memutuskan untuk bersatu dengan Indonesia. Keraton Surakarta Hadiningrat terletak di kota Solo. Keraton ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 1744 oleh Pakubuwono II. Keraton ini menggantikan Keraton Kartasura yang telah hancur akibat Perang Geger Pecinan pada tahun 1743. Keraton ini terletak kurang lebih 20 km arah tenggara Keraton Kartasura. Keraton ini didirikan di daerah yang dulunya bernama Desa Sala atau disebut Solo, yang berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Lalu namanya diubah menjadi Surakarta setelah keraton selesai dibangun. Di dalam kompleks ini ada sebuah bangunan inti yang paling penting dari seluruh keraton Surakarta Hadiningrat. Bangunan ini dinamakan Sasanan Sewaka. Di dalam tempat ini disimpan beberapa benda pusaka dan juga tahta Sri Sunan yang menjadi simbol kerajaan. Selain itu, pada tempat ini Sri Sunan bersumpah ketika mulai bertahta, yaitu sebelum acara penobatan. Cirebon dulunya adalah sebuah kesultanan Islam di Jawa Barat. Letaknya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kapan dan siapa pendiri kerajaan Cirebon? Sampai saat ini, belum ada jawaban yang pasti. Menurut Sulendraniningrat berdasarkan Babat Tanah Sunda dan Aceh, pada naskah Carita Purwaka Carubanagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil. Konon dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa dikenal dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati yang merupakan seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Menurut sumber-sumber Portugis, pendiri kerajaan Cirebon adalah Fatahillah atau Palatehan. Dengan seizin Sultan Demak, ia pergi ke Banten untuk menyebarkan agama Islam di Banten dan daerah sekitarnya. Setelah menetap di Banten, ia kemudian berhasil mendirikan kerajaan Cirebon pada abad ke-16. Fatahillah menikah dengan adik Sultan Trenggono dan diangkat jadi Raja Cirebon. Berdasarkan cerita Caruban, kerajaan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah, salah seorang cucu Raja Pakuan Pajajaran. Ia naik tahta pada tahun 1482. Sekembalinya dari Mekah, sebagai seorang cucu raja, ia diberi hak untuk mengembangkan kekuasaan di Cirebon.
Jika sebelumnya kita menelusuri Keraton Kasepuhan, kini kita menuju Keraton Kanoman yang berumur lebih muda dari Kasepuhan. Kanoman berasal dari kata anom yang bermakna muda. Walaupun masih tetap berdiri, kompleks keraton telah tertutup oleh pasar rakyat yang bernama sesuai nama keraton, yaitu Pasar Kanoman. Identik dengan warna merah muda, gerbang utama keraton menjadi simbol kejayaan Kanoman di masa lalu. Hampir sama dengan Keraton Kasepuhan, Kanoman juga memajang puluhan piring antik dari dinasti Ming di gerbang utamanya. Namun, kondisinya tidak jauh berbeda. Banyak yang hilang dan dicongkel pencuri benda-benda antik, sehingga banyak bagian gerbang yang berlubang. Layaknya keraton pada umumnya, Keraton Kanoman memiliki pendopo yang dinamakan Pendopo Pujinem. Dengan 17 tiang penopangnya, sebuah ruang khusus bernama Raba Yaksa tersedia dengan fungsi tersendiri. Keraton Kanoman juga menyimpan beberapa kereta kerajaan yang dianggap keramat. Salah satunya adalah kereta yang diberi nama Paksi Nagaliman. Keterangan versi keraton menyebutkan kereta dibuat pada tahun 1428 sebagai kendaraan kebesaran Sunan Gunung Jati dan penerusnya. Keterangan lain menyebutkan Paksi Nagaliman merupakan kembaran dari kereta Singa Barong yang ada di Kasepuhan.